Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Teman-temanku seiman, kita akan mengisahkan satu peperangan yang luar biasa, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan peperangan ini sebagai ujian berat bagi kaum muslimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran menjelaskan tentang peperangan ini. Allah mengatakan, izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dzununa hunalika betuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Ketika mereka musuh-musuh itu datang kepadamu dari atas kamu, dan musuh-musuh itu datang dari sebelah bawah kamu, dan ketika telah kacau balau penglihatan dan telah menyesak hati sampai ke kerongkongan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan berbagai prasangkaan, disitulah diuji orang yang beriman dan akan digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Al-Ahzab ayat 10-11. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peperangan ini sangat luar biasa. Allah mengatakan hunalika betuliyal mu'minun. Disitulah orang-orang yang beriman diuji. Teman-temanku seiman, perang Khandaq ini atau dikenal dengan perang Ahzab terjadi di bulan Syawal, tepatnya 5 tahun setelah Nabi SAW menetap di Madinah. Sekilas gambaran tentang dua pasukan yang hendak berperang ini, yang mana kita tahu bahwa dari kalangan kaum muslimin, para pasukan terdiri daripada orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang ada di Madinah. Adapun orang-orang yang dari kalangan musuhnya, diantaranya adalah kabilah besar, ma'ruf kabilah Quraisy, dan kabilah-kabilah kecil di bawahnya. Kemudian kabilah Ghatafan, ini kabilah yang sangat besar, memiliki tentara banyak dan memiliki kabilah-kabilah di bawahnya. Kemudian di sana ada kabilah Kinana, ada kabilah Banu Asad, ada kabilah Salib, dan tentunya juga keterlibatan orang-orang Yahudi dari 3 kabilah, Qunaiqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Kemudian juga keterlibatan orang-orang munafik yang berada di tubuh kaum muslimin. Teman-teman bisa bayangkan kekuatannya saja sudah jauh berbeda. Orang-orang muhajirin dan ansor dikepung dari seluruh segi. Makanya Al-Quran sampai membuat nama surat dengan perang ini, perang Khandaq. Namun Al-Quran menyebutnya dengan Ahzab. Adapun pemimpin-pemimpin dari kedua belah pihak, tentu dari Nabi SAW, Nabi SAW memimpin langsung peperangan ini. Kemudian Abu Bakar, Umar, kemudian juga Ali, dan pemimpin-pemimpin Ansor Sabdu ibnu Mu'ad dan Sabdu ibnu Ubadah. Adapun dari pihak orang-orang Quraisy, di sana ada Abu Sufyan, ma'ruf musuh besar Nabi SAW dari Quraisy. Kemudian ada Sufyan ibn Abi Syams, kemudian ada Al-Harits ibn Auf, kemudian ada Uyainah ibn Husain, dan juga dari pihak Yahudi juga ada Huyai ibn Akhtab sebagai penggerak dari kalangan Yahudi yang menjadi provokator ulama dalam perang ini, Huyai ibn Akhtab. Teman-temanku seiman, adapun jumlah pasukan kaum muslimin itu maksimal paling banyak 3.000 orang. Sementara dari Ahzab, kelompok-kelompok yang berkumpul itu sekitar 10.000 lebih. Karena dari Quraisy saja 4.000, dari Ghatafan 6.000 pasukan. Belum orang-orang Yahudi dan belum lagi orang-orang munafik yang ada di tubuh kaum muslimin. Makanya kalau kita sudah tahu gambaran bagaimana gambaran perang Khandaq ini, wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan hunalika betuliyal mu'minun. Ketika itu orang yang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, perang Khandaq atau perang Ahzab terjadi di bulan Syawal, tepat pada tahun 5 Hijriah. Adapun sebab peperangannya, kita tahu bahwa orang Yahudi di Madinah itu ada 2 kabilah sudah diusir Nabi. Pertama, kabilah Qunaiqa setelah perang Badar karena melecehkan wanita muslimah, berakhir dengan pengusiran mereka dari Madinah. Kemudian mereka keluar dari Madinah. Adapun Bani Nadir ini diusir oleh Nabi SAW karena ada upaya pembunuhan terhadap Nabi SAW.
Makanya Rasul marah kemudian mengusir mereka sehingga mereka keluar dari Madinah dan bertempat di Khaybar. Khaybar itu satu kota yang kaya, banyak kebun kurmanya, sehingga kabilah yang masih menetap itu hanya satu, namanya Bani Quraisyah. Kabilah ini yang ada di dalam Madinah itu. Nah, Bani Nazir ini yang dikepalai oleh Huyai ibn Akhtab ingin membalas dendam kepada Nabi SAW karena merasa tidak terima sudah banyak kesulitan yang mereka hadapi berhadapan dengan kaum muslimin, yang mana sebelumnya Bani Qunaiqa diusir, kemudian mereka juga diusir. Melihat perkembangan Islam yang luar biasa tidak tenang hidupnya. Akhirnya kemudian Huyai ibn Akhtab ini mengompori beberapa kabilah-kabilah Yahudi untuk bersatu. Kemudian akhirnya sepakat mengirim 20 orang sebagai perwakilan orang-orang Yahudi untuk menghasut seluruh kabilah Arab agar menyerang Nabi SAW dan pasukannya. Ini sebab terjadinya perang Khandaq di sini. Dan subhanallah teman-teman, semua takdir Allah Subhanahu wa taala, Huyai ibn Akhtab dan orang-orangnya datang ke Quraisy, menemui pembesar Quraisy Abu Sufyan, berdiskusi. Maka mulailah mereka mengompori orang-orang Arab Quraisy dengan mengatakan, "Apa engkau masih ingat dengan kekalahan engkau di Badar? Kemudian juga di Uhud? Sekarang waktunya kalian bergerak." Tapi sebelum itu orang-orang Yahudi ini pintar teman-teman. Jadi mereka datang kepada orang-orang Quraisy Mekah itu, kemudian memuji-muji agama orang-orang Quraisy dan mengatakan bahwa inna dinakum khairun min dini Muhammad. Sesungguhnya agama kalian itu jauh lebih baik dibandingkan agama Muhammad, katanya. Akhirnya kata Abu Sufyan, mana buktinya? Kalau seandainya kata kalian itu agama kami jauh lebih baik daripada agama Muhammad. Akhirnya 20 delegasi Yahudi ini sujud ke patung-patung mereka, menunjukkan bahwa agama orang Quraisy lebih baik daripada agama Islam. Subhanallah. Lihat orang-orang Yahudi ini. Orang Yahudi ini tahu bahwa agama Rasul SAW jauh dibandingkan agama orang Quraisy. Karena orang Yahudi itu diberikan kitab, mereka ahlul kitab, dan sebelum orang-orang Ansor masuk Islam, mereka terdiri dari dua kabilah, Hajrah dan Aus, itu biasa perang dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak suka dengan para penyembah berhala. Karena Yahudi tidak menyembah berhala, dan mereka tahu kebenaran yang ada pada Nabi SAW. Cuma karena kesombongan dan hasad akhirnya mereka menolaknya. Tapi mereka punya kaidah bahwa tujuan itu harus menghalalkan segala cara. Inilah Yahudi. Setelah kemudian orang-orang Quraisy melihat orang-orang Yahudi mau menyembah berhala mereka, terjadi kesepakatan di antara mereka bahwa mereka siap membawa pasukan besar. Dari situlah orang-orang Quraisy membawa 4.000 pasukan. Satu kabilah dan anak-anak kabilah Quraisy sudah berhasil dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi. Lihat pengecutnya orang Yahudi. Lihat pengecutnya orang Yahudi. Tidak mau berhadapan langsung dengan kaum muslimin. Setelah berhasil, maka dia berangkat ke Ghatafan. Ghatafan ini walaupun besar kabilahnya, banyak pasukannya, tapi sebenarnya mereka pernah dikalahkan kaum muslimin. Karena kekalahan inilah tahu orang-orang Yahudi, akhirnya kemudian mereka datang ke Ghatafan. Kemudian merayu mereka dan kabilah-kabilah di sekitar Ghatafan agar bergabung dengan tentara Yahudi, dan mereka mengatakan, kalian serang Muhammad dan pasukannya dari luar, kami serang mereka dari dalam. Kemudian orang-orang Yahudi menjanjikan kepada penduduk Ghatafan, kalau ini berhasil maka sebagian kekayaan Khaybar akan diberikan kepada mereka. Dan Khaybar itu penghasil kurma. Orang dulu itu kaya karena kurma. Lah kemudian akhirnya mereka sepakat. Mereka pun menyepakati waktunya untuk saling bertemu di Madinah. Berangkat dua pasukan. Quraisy dengan 4.000 pasukan, Ghatafan dan kabilah-kabilah kecil di sekitarnya membawa 6.000 pasukan. Maka seluruh pasukan 10.000 itu bergerak menuju Madinah. Bayangkan teman-teman, 10.000 pasukan. Maka kemudian setelah mereka bergerak, Nabi SAW kedatangan mata-mata, menceritakan di hadapan Rasul bahwa ada gerakan pasukan besar yang datang dari Arab. Mereka akan menyerbu Madinah. Bagaimana ini? Nabi SAW adalah orang cerdas teman-teman, memiliki pandangan yang luar biasa. Sebenarnya
Nabi SAW bisa saja menyerang 10.000 itu dengan pasukan berani matinya. Karena kita tahu para sahabat tidak takut mati kecuali orang munafik. Tapi Nabi SAW ingin bertahan di Madinah. Karena Rasul menggunakan logika, ini 3.000 melawan 10.000, belum Yahudi, belum munafik. Ini pasti akan terjadi kekalahan. Maka Nabi SAW berusaha untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ketika bermusyawarah itulah satu di antara para sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bukanlah orang Arab. Salman itu orang Persia. Maka Salman berikan idenya ketika itu dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kunna fil Faris, iza husirna khandakna." Wahai Rasul, kebiasaan kami di negeri Persia, kalau dalam kondisi penyerangan mendadak ataupun kami dikepung, biasanya kami menggali parit, menggali khandak. Makanya dari sisi ini perang itu disebut khandak. Tapi dari sisi musuh yang gabungan tadi, maka perang itu disebut perang Ahzab. Teman-teman, saya kasih gambaran Madinah. Sebelah timur dan barat dari Madinah itu pegunungan batu. Jadi sebelah barat gunung batu, sebelah timur gunung batu. Batu-batu hitam, cadas-cadas hitam. Sehingga musuh tidak mungkin datang dari arah barat dan musuh tidak mungkin datang dari arah timur. Kenapa? Karena tidak mungkin dilalui oleh unta dan kuda. Dan kalaupun mereka naik, kelelahan mereka. Artinya dari sini aman Madinah karena terapit oleh dua perbukitan dan bebatuan itu. Susah ini, tidak bisa dilalui unta dan kuda. Sementara sebelah selatan itu penuh dengan pohon kurma dan di situ perkampungan banyak sehingga susah juga untuk diterobos, kecuali sebelah utara. Sehingga mereka hanya bisa masuk dari arah utara. Makanya dari sini idenya Salman masuk di akal. Mereka hanya bisa masuk lewat utara. Akhirnya Nabi SAW menerima idenya Salman Al-Farisi untuk membuat parit yang sangat besar, yang mana parit itu panjangnya 5 meter dan dalamnya 5 meter. Karena kalau hanya 1 meter, kudanya masih bisa loncat. Jadi harus dalam dan harus lebar, dan itu panjangnya bayangin 12 kilo. 12 kilo teman-teman. Bayangkan sahabat menggali parit lebar 5 meter, dalam 5 meter dengan panjang 12 kilo. Ini pekerjaan apa ini? Sahabat cuma pakai cangkul, alat sekedarnya. Belum perang sudah kelelahan. Apalagi di musim dingin di waktu itu dan para sahabat kelaparan. Bagaimana tidak kelaparan? Mereka dikepung. Akses untuk keluar susah, dikepung. Jadi wajar kalau mengatakan hunalika tuliyal mu'minun. Ya, perang Ahzab itu ujian bagi kaum muslimin. Akhirnya mereka menggali parit dan mereka harus bergerak cepat teman-teman. Karena musuh itu ada batas waktunya, harus cepat bergerak. Sehingga mau tidak mau mereka harus mengeluarkan tenaga mereka untuk menyelesaikan paritnya. Dan subhanallah, Rasul langsung turun tangan. Sampai dikisahkan karena hari pembuatan parit itu memang Madinah lagi musim dingin. Teman-teman tahu bahwa musim dingin di sini dan di sana beda. Musim dingin di sana dingin sekali dan musim dingin itu biasanya membangkitkan rasa lapar. Sehingga ini yang membuat kacau pikiran para sahabat. Nabi SAW sampai sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Nasrin Albani rahimahullahu ta'ala, sampai laparnya Rasul itu mengikat 2 batu di perutnya. Dan para sahabat 1 batu, menunjukkan bahwa Rasul lebih lapar dari para sahabat. Teman-temanku seiman, ketika itu Nabi SAW ingin memberikan semangat kepada para sahabatnya. Karena mereka itu sudah keletihan, kelaparan, mereka harus membuat parit. Mereka dikepung. Nabi SAW mengumandangkan syair. Salah satu syair yang ma'ruf, Nabi SAW mengatakan, La aisa ila aisal akhirah, waqfir lil ansari wal muhajirah. Sesungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, ampuni orang-orang Ansar dan orang-orang muhajirin. Jadi di sini Nabi SAW menghibur para sahabat. Bahkan riwayat yang lain, sahabat kemudian membalas syair Nabi SAW dan mengatakan, Nahnu baya'nat lil jihad. Kami membaiat kamu itu wahai Rasul hanya untuk jihad. Hanya untuk jihad. Dan kami tidak mungkin bergerak daripada niat kami ini. Subhanallah, kita lihat tekad para sahabat luar biasa. Tetap tidak mau meninggalkan Rasul dan berkhianat dengan Nabi SAW. Padahal kondisinya sudah demikian gentingnya. Taib,
Ada beberapa mukjizat yang terjadi di perang Khandaq ini, teman-teman. Salah satunya adalah ketika Nabi SAW dilaporkan oleh para sahabat ada batu yang menghalangi proyek penggalian parit. Maka Nabi SAW datang membawa alat segadarnya, tiba-tiba turun. Kemudian Nabi SAW memukulkan batu yang sangat keras itu, tiba-tiba keluar percikan api dari batu itu. Kemudian ketika itu Nabi SAW ditampakkan Allah kerajaan Kisra. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, utitu mafatihah Syam. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, sungguh aku akan diberikan kunci-kunci pembendaharaan Syam. Maksudnya kunci-kunci kerajaan Romawi. Maka Nabi mengatakan, Wallahi, demi Allah, inilah absuru kusurahal khamra min makani haza. Demi Allah, aku diperlihatkan Allah bagaimana istana-istana itu akan aku rebut di tempat aku berdiri ini. Kemudian Nabi SAW memalu lagi kedua kalinya. Keluar percikan lagi. Ketika itu Allah memperlihatkan bagaimana kekuasaan Persia. Maka kemudian Rasul mengatakan, Allahu Akbar, utina mafatihah al-Faris. Aku diperlihatkan istana-istana Persia dan aku bisa melihat dari tempatku ini. Dan yang ketiga kalinya Rasul diperlihatkan negeri Yaman. Kata Nabi SAW, utitu mafatihal Yaman, wallahi inilah absuru abwaba Son'a min makani hadza. Sungguh aku diperlihatkan kunci-kunci Yaman dan aku bisa melihat Son'a dari tempatku ini. Orang-orang mukmin tentu mereka dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi memang luar biasa, teman-teman, tentu akan berbeda ucapannya dengan orang-orang munafik. Walaupun dalam genting itu Rasul tidak menghibur diri, wallahi tidak menghibur diri. Rasul tidak sedang menghibur para sahabat dengan mengatakan seperti itu, karena itu mukjizat. Tapi lihat orang-orang munafik. Allah mengatakan, wa iz yaqulul munafiqun wallazina fil qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ketika orang-orang munafik mereka mengatakan, dan orang-orang yang hatinya sakit, apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya itu hanya tipu-tipu saja, hanya penipuan saja. Tapi orang-orang yang beriman berbeda ucapannya. Maka mereka mengatakan, Allah berfirman, dan ketika orang-orang yang beriman justru ketika mendengar dan melihat bagaimana pasukan azab yang berkelompok-kelompok tadi siap menggempur mereka, kemudian Nabi SAW melihatkan akan kekuasaan Kisra, akan kekuasaan Kaisar Romawi dan Persia dan Yaman akan takluk di tangan kaum muslimin. Orang-orang beriman mengatakan, ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya sebuah kebenaran, dan mereka tidak menambah kecuali iman dan penyerahan diri mereka kepada Allah dan Rasulnya. Lihat, di sini ada kubu mukmin dan kubu munafik. Di dalam itu sudah kacau itu. Bagaimana di luar? Teman-teman, ini kabar secara khusus, tapi kabar secara umum adalah ayat yang saya bacakan tadi. Ayat yang saya bacakan tadi, Allah mengatakan, iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tazununa billahi zununa hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalalan syadida. Ini gambaran umum perang azab ketika musuh-musuh datang dari atas kalian karena mereka muncul dari mana-mana, kemudian dari bawah kalian karena mereka juga bergerak dari bawah, bukan hanya dari bukit. Ketika itu sudah kacau balau penglihatan kaum muslimin. Sudah bingung mana yang harus dilawan. Di sini ada musuh, di depan ada musuh, di sana juga ada musuh. Dan telah sesak hati-hati mereka. Sampai sesaknya itu naik sampai ke kerongkongan sehingga mereka sudah kacau. Sehingga sebagian mereka berprasangka yang tidak-tidak kepada Allah. Ketika itu Allah mengatakan, hunalika tuliyal mu'minun. Allah menguji orang-orang yang beriman. Subhanallah, teman-teman, luar biasa. Kemudian ketika di dalam kondisi seperti itu ada laporan kepada Nabi SAW pengkhianatan orang-orang Yahudi. Maka Nabi SAW memilih 3 atau 4 pimpinan Ansor. Di antaranya Sa'd bin Mu'adz, Sa'd bin Ubadah, Abdullah ibn Rawahah, dan satunya lagi kata Nabi SAW, tolong cari tahu kepada orang-orang Yahudi di sana, betul tidak mereka berkhianat? Kalau mereka tidak berkhianat, maka umumkan di tengah-tengah manusia bahwa Yahudi tidak berkhianat. Mereka tetap memegang perjanjian perdamaian dengan kita. Tapi kalau benar mereka berkhianat, jangan bicarakan di tengah-tengah manusia.
rahasiakan perkara ini karena ini bisa menggoncangkan hati kaum muslimin. Berangkat Sa'd bin Mu'adz, pimpinan Aus, Sa'd bin Ubadah, pimpinan Khazraj, dan juga Abdullah ibn Rawaha, pembesar Khazraj. Dan satu lagi kemudian menjadi mata-mata. Dan subhanallah, mereka mendapatkan kabar kebenaran tentang pengkhianatan dan akan berkhianatnya orang-orang Yahudi. Baik orang Yahudi yang di luar Bani Nadir dan Hunayqah ataupun Yahudi yang ada di dalam Bani Quraidah. Oh, bergegas mereka datang melaporkan kepada Nabi SAW. Makin kacau suasana. Ini diserang dari luar dan dalam, apa yang harus dilakukan? Maka ketika itu Nabi SAW kemudian memanggil dua pemimpin Madinah ini, Sa'd bin Ubadah dan Sa'd bin Mu'adz. Kata Rasul, kalau begini kita harus menghalau orang-orang Ghatafan, karena mereka banyak pasukannya, 6.000 pasukan. Kalau pasukan Quraisy 4.000 saja. Bagaimana kalau seandainya separuh kekayaan Madinah kita serahkan kepada mereka? Kata Rasul, biar mereka pulang, biar kita berhadapan dengan Quraisy saja. Maka kata Sa'd bin Ubadah, Rasul, apakah itu wahyu dari Allah ataukah hanya ide saja? Kata Nabi SAW, tidak, ini hanya ideku, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Sa'd bin Ubadah, Rasul, orang-orang Ghatafan dulu sebelum kami masuk Islam, kami masih dalam kesyirikan, kami saja tidak pernah menyerahkan kekayaan kami kepada mereka, kecuali karena dua perkara, jual beli ataupun karena urusan qira' atau diyafah. Itu kami dulu waktu zaman musyrik. Kami sudah Islam sekarang, tidak mungkin kami serahkan kekayaan ini kepada mereka. Tidak mau, kata Sa'd bin Ubadah. Akhirnya Nabi SAW kemudian setuju dengan Sa'd bin Ubadah, bertahan dan tidak melakukan penyerangan. Teman-teman, ketika genting rapat itulah, bingung ini bagaimana cari jalan keluar, maka Allah SWT takdirkan datang seorang pembesar Yahudi yang baru masuk Islam, namanya Nu'aim ibnu Mas'ud. Nu'aim ibnu Mas'ud ini orang Yahudi, tapi dia menyembunyikan keislamannya. Orang Yahudi tidak tahu kalau dia Muslim, sehingga dia mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah saya menyampaikan ide saya? Kata Rasulullah, silakan. Apa idemu? Kata Nu'aim, bagaimana kalau kita adu dombakan saja orang-orang Ghatafan, orang-orang Quraisy dengan orang-orang Yahudi? Dan yang namanya peperangan itu penipuan. Menipu dalam perang tidak ada masalah. Mengadu domba dalam perang tidak ada masalah, karena peperangan itu tipu daya. Mau nipu dalam perang tidak apa-apa, yang penting menang. Ini khusus perang saja boleh seperti itu, karena ada nas. Akhirnya Nu'aim ibnu Mas'ud datang kepada orang Yahudi, datang dia kepada Yahudi. Ngacau Yahudi, kata Nu'aim pada orang Yahudi, kaifa ana fikum? Bagaimana menurut kalian tentang sosok saya ini? Karena dia salah satu tokoh Yahudi dulunya, maka dipuji orang Yahudi, kamu orang baik, indah dari sisi kami orang-orang Yahudi. Maka kemudian mulailah dia memasukkan keraguan kepada orang Yahudi tentang bantuan Quraisy. Apa katanya dia? Apakah kalian mengira kalau orang-orang Quraisy itu datang menyerang Muhammad, kemudian mereka mengambil apa yang mereka sudah inginkan, kemudian mereka pulang ke Mekah, apa kalian akan aman di Madinah? Boleh jadi setelah orang Quraisy perang, tiba-tiba Muhammad dan pasukannya menyerang kalian dengan seburuk-buruk penyerangan, mau kalian? Ditakut-takuti, kata orang Yahudi. Betul juga, Yahudi kan pengecut. Akhirnya dia mengatakan, lalu bagaimana pendapatmu? Maka kata Nu'aim, begini saja. Bagaimana kalau seandainya kita minta jaminan kepada orang-orang Quraisy itu, kita tahan 10 anak mereka sebagai jaminan. Kalau mereka berkhianat setelah memenangkan peperangan, kita bunuh saja 10 anak ini. Tentu mereka akan ketakutan dan tidak akan mungkin mereka keluar dari perjanjian, karena anak-anak pembesar mereka kita tahan. Akhirnya setuju. Sudah selesai ini, maka Nu'aim ibnu Mas'ud bergerak menuju Quraisy. Kemudian dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, sesungguhnya orang-orang Yahudi di Madinah, mereka tidak jadi perang melawan Rasul. Kenapa? Karena mereka ketakutan dan terikat dengan perjanjian. Akhirnya Muhammad marah dan mensyaratkan untuk supaya orang-orang Yahudi mengambil 10 anak pembesar Quraisy dan dibunuh. Itulah bentuk bahwa orang-orang Yahudi masih memiliki loyalitas kepada perjanjian perdamaian dengan Rasulullah SAW. Kita lihat diadu domba mereka. Akhirnya orang-orang musyrikun mulai ragu-ragu. Kemudian setelah itu Nu'aim ibnu Mas'ud pergi. Dan tak lama datang orang-orang Yahudi menuju orang-orang Quraisy, kemudian mengatakan, apakah ada jaminan kalau seandainya kalian memenangkan peperangan ini,
dan kami bantu dari dalam, kemudian kalian akan memberikan kami di Madinah? Kata orang Quraisy, ya tentu. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, kalau begitu serahkan 10 anak pembesar kalian untuk kami bawa ke Madinah. Kata orang-orang Quraisy, kami sudah tahu ini maksudnya apa ini. Karena apa? Sudah tahu dari Nu'aim ibnu Mas'ud. Oh, tidak bisa. Akhirnya bubarlah pasukan ini, tidak jadi. Kemudian mereka melakukan penyerangan bersama-sama ke Madinah. Kacau balau di luar akhirnya. Teman-teman, itu sekilas tentang kacaunya di luar. Akhirnya, karena orang-orang Quraisy dan Ghatafan juga sudah berada di Madinah, sementara orang Yahudi tidak mau ikut campur lagi karena sudah ketakutan juga. Begitulah orang Yahudi itu kalau berperang dengan orang Islam tidak berani langsung berhadap-hadapan. Pasti mengambil orang untuk berperang, entah dengan dibayar, entah dengan diiming-imingi apa. Begitulah orang Yahudi licik. Akhirnya mereka pun berperang dalam perang Ahzab. Memang ada sedikit mubarozah, perang tanding di antaranya Ali dan beberapa para sahabat, tapi tidak banyak. Dan subhanallah yang luar biasa, dalam perang Khandaq ini tidak banyak yang jadi korban. Lain seperti perang Uhud, karena dalam perang Khandaq ini korban hanya sedikit. Dari kaum muslimin 9 orang, salah satunya pembesar Ansor, dan dari orang musyrik hanya 4 orang saja. Subhanallah teman-teman. Nabi SAW berusaha melindungi parit itu, dan para wanita, bayi-bayi diletakkan di bukit-bukit yang tinggi supaya aman. Nabi SAW ketika menjaga parit ini, karena pasukan terus menyerang, sehingga mereka pasukan kuda ini kan tidak bisa masuk. Akhirnya panah-panahan saja, maka kemudian para sahabat banyak yang wafat itu karena terkena panah. Bukan berhadap-hadapan, karena di balik ini dibentangkan parit masalahnya. Sampai Nabi SAW tidak mungkin meninggalkan parit waktu asar sudah datang. Mereka belum sholat asar, sampai ketika matahari terbenam, datang waktu maghrib, barulah Nabi SAW bisa melaksanakan asar di waktu maghrib. Ketika peperangan berhenti, kata Nabi SAW, semoga Allah memenuhi api dalam kuburan-kuburan dan rumah-rumah mereka, karena mereka sudah menyibukkan aku dari sholat wusta, maksudnya sholat asar. Ketika itu teman-teman, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah bahwa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika datang kepada kalian tentara-tentara, maksudnya para malaikat. Maka kami kirimkan kepada mereka angin dan tentara-tentara yang tidak kamu lihat, dan Allah itu adalah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka, orang-orang yang di dalam Madinah ini kebingungan, orang kelaparan di dalam ini. Maka ketika malam hari, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan angin yang sangat dingin dan kencang. Kemudian angin ini dikirim oleh tentara-tentara Allah sehingga menghempaskan tenda-tenda pasukan orang-orang kafir. Bahkan menghempaskan periuk-periuk mereka, bahkan api-api dihempas oleh angin. Sehingga terjadi kebakaran di mana-mana, akhirnya mereka bangkrut, kemah sudah hancur karena kebakaran. Sementara yang lainnya melayang ke sana kemari, habis sudah. Kalau mereka terus melanjutkan peperangan, mereka akan kalah. Walaupun mereka posisinya adalah mengepung, tapi karena perbekalan pun sudah tidak ada, mereka pun akan kelaparan dan melemah. Mereka sudah mengenang kekalahan di Badar dan perang-perang yang lainnya. Akhirnya orang-orang kafir musyrik pun pulang lagi ke Mekah. Menyerah kalah mereka. Orang Ghatafan pulang ke Ghatafan, orang Quraisy pulang ke Quraisy. Yang tersisa siapa? Yahudi. Baru tahu kau ya, sekarang teman-temanmu sudah tidak ada. Sementara orang Yahudi yang di dalam Madinah cuma tinggal satu kabilah, namanya Bani Quraidah. Karena kabilah Bani Qunaiqa dan kabilah Bani Nadir sudah jauh di Khaybar. Ketika Nabi SAW baru selesai perang Ahzab ini, baru dimenangkan Allah, luka-luka para sahabat belum kering. Makanya Allah mengatakan, bagi orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya setelah mereka ditimpakan luka peperangan, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, artinya mau menambah peperangan lagi, maka bagi mereka pahala yang sangat besar. Baru selesai peperangan, kemudian Nabi SAW masuk ke rumahnya, kemudian mandi. Tiba-tiba Jibril datang dan mengatakan, ya Muhammad, kenapa kau lepas baju perangmu, sementara malaikat belum melepas baju perangnya? Kata Nabi SAW, apa maksudnya? Maka kata Jibril, berangkat ke Bani Quraidah, serbu mereka. Maka Nabi SAW pakai lagi baju besinya, keluar, dikumpulkan pasukan Ahzab ini, yang mana mereka belum istirahat, luka-luka mereka pun masih bercucuran. Tapi Nabi SAW bergerak dan mengatakan, ya ayuhan nas,
Hei manusia, izhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyanna ahadukumul asra ila fi Bani Quraidah. Masya Allah, kata Rasul, hei manusia, bergerak kita, kepung serbu Bani Quraidah. Bergerak dari sekarang, jangan sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Bergerak pasukan teman-teman, 3.000 pasukan bergerak menuju Bani Quraidah. Ketika pasukan sampai di Bani Quraidah, Nabi SAW berhasil mengepung Bani Quraidah, maka mereka ditawan yang laki-lakinya. Kemudian Rasul memanggil pemimpin Ansor, Sa'd bin Mu'adz, dan mengatakan, ya Sa'ad, sekarang hukuman mereka terserah kamu. Kira-kira apa yang engkau akan lakukan kepada mereka? Saya ikut, kata Rasul. Maka kata Sa'ad, seluruh wanita-wanita dan orang-orang lemah jadikan mereka tawanan, tapi semua yang laki-laki, yang kuat-kuat, yang muda-muda, bunuh semuanya. Karena sebab mereka peperangan ini terjadi. Sebab mereka orang-orang Yahudi yang menghasut Arab ini, peperangan ini terjadi. Kata Rasul, hakamta bi kitabillah, kamu telah menghukum dengan hukum Allah. Akhirnya mereka dibunuh semuanya berdasarkan kehendak daripada pemimpin Ansor ini. Dari sini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berakhir kisah perang Ahzab. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.